Berfirmanlah ya Tuhan, dan sembuhkan setiap kami. Bersabdalah ya Allah, dan biar kami menikmati keselamatan yang daripada-Mu. Kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagimu. Biarlah Engkau menyatakan kehendak-Mu kepada setiap kami malam hari ini, dan pemulihan Allah menjadi bagian kami. Roh Kudus, biarlah Engkau sendiri yang mengambil alih seluruh jam pemberitaan firman Tuhan ini, dan permuliakan diri-Mu di dalam pikiran kami, di dalam hati kami, dan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup dan berkuasa, kami sambut firman Tuhan malam hari ini. Haleluya. Semua yang siap dengar firman Allah kita katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Sekali lagi, shalom. Yang di luar bisa dengar suara saya? Bisa ya? Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kali malam tahun baru, saya percaya bahwa setiap kita pasti sudah merenung-renung betapa luar biasanya Tuhan bagi saya dan saudara, sehingga malam hari ini kita ada di dalam rumah Tuhan, kita bersyukur, kita bersukacita, kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa dengar kesaksian, kita bisa memandang satu dengan yang lain. Itu semua karena Dia menolong dan membimbing kehidupan saya dan saudara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini saya ingin menceritakan sebuah kisah yang dituliskan oleh Alkitab tentang seorang ayah yang sungguh-sungguh sepanjang tahun dalam kehidupannya, sampai di usia anaknya yang cukup dewasa, dia merasakan pergumulan yang begitu panjang. Jadi kira-kira kalau malam tahun baru seperti malam hari ini ada di dalam rumah Tuhan untuk bersukacita, dia mungkin ingin bersukacita, dia ingin memuliakan Allah, tetapi masih ada beban di dalam dirinya yang tidak terlepas. Tetapi menarik, ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia mengalami sesuatu yang indah dan luar biasa. Kita akan belajar malam hari ini dari tema iman biji sesawi yang disampaikan Kristus kepada murid-murid, tetapi secara khusus kepada seorang ayah yang melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan. Mari kita buka sama-sama Matius pasal 17 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Matius pasal 17 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Saya akan membacakan ayat 14, jemaat Tuhan membaca ayat 15, kita bergantian sampai dengan ayatnya yang ke-21. Kita baca firman Tuhan bersama-sama. Aman semua? Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku, dia sakit parah dan sangat menderita. Dia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu apakah yang tidak percaya dan yang sesat? Berapa lama lagi kamu harus tinggal di kekalahan? Berapa lama lagi kamu harus sabar terhadap Tuhan? Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Bersama-sama, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa.
Terpujilah Tuhan yang mempunyai firman. Saya dan saudara disebut berbahagia waktu saya dan saudara membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan melakukannya. Kekasih-kekasih Kristus yang berbahagia, pada waktu saya dan saudara membaca bagian firman Tuhan ini pasti menggelitik hati saya dan saudara, karena kisah yang dituliskan oleh Matius di sini adalah sungguh sebuah tragedi yang sering kali terjadi di dalam rumah tangga Kristen, di dalam kehidupan saya dan saudara. Ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan, dan ada hal-hal yang Tuhan kadang-kadang izinkan kita melaluinya bertahun-tahun. Bukan 1 tahun selesai, tetapi begitu panjang pergumulan itu seakan-akan tidak pernah selesai. Tetapi malam hari ini kita membaca bersama-sama bahwa ada anugerah yang besar yang dialami oleh ayah ini, oleh anaknya yang sudah bertahun-tahun sakit ayan. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia mengalami pemulihan. Untuk memperoleh pemulihan dari Tuhan, untuk saya dan saudara menikmati kasih karunia Tuhan dalam pemulihan, kita harus memiliki iman. Dan iman itu Tuhan Yesus menyebutkannya sebagai iman biji sesawi. Ini menarik ya. Mungkin kita semua sudah sering dengar tentang biji sesawi, tetapi pengajaran ini disampaikan oleh Kristus dalam 2 versi yang menarik. Dalam Matius pasal 17 ayatnya yang ke-20 ini, dia berkata dengan tegas, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah dan tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil baginya. Biji sesawi itu biji yang terkecil dari semua biji-bijian. Tetapi kalau dia tumbuh, sesudah dia ditanam, dia tumbuh, dia menghasilkan sebuah pohon yang sangat besar. Yesus bilang, burung-burung dapat datang mengambil makanan di atasnya, orang dapat berteduh di bawahnya, dan sekelilingnya menikmati kesegaran dan kenyamanan. Artinya, iman yang kecil di dalam setiap orang yang percaya kepada Tuhan, jika ditumbuhkan di dalam kebenaran dan di dalam Kristus, akan menghasilkan sesuatu yang sangat besar. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Lukas pasal 17 ayatnya yang ke-6, Yesus berkata, jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunglah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, konteks dalam bagian itu adalah tentang penyesatan. Dan seorang yang bersalah kepada seseorang, lalu ayat 3 berkata dalam Lukas 17 ayat 3, jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni. Lalu kata rasul-rasul kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya. Ini bicara soal pengampunan, tetapi rupanya pengampunan itu perlu iman juga. Amin. Menarik ya. Malam tahun baru ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, supaya saya dan saudara memiliki iman sebesar biji sesawi yang diperintahkan Yesus kepada kita, kita harus memintanya kepada Tuhan supaya Dia menambahkan iman kepada kita dan juga iman untuk mengampuni. Jadi iman yang kecil itu akan menolong saya dan saudara mengampuni orang lain. Bukankah ini yang harus selalu terjadi dalam sebuah rumah tangga? Setiap hari saya dan saudara harus mengampuni. Siapa yang membuat salah sampai 7 kali kepada saudara dalam sehari? Ya, orang di sekeliling kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, dalam rumah saya dan saudara. Pengampunan
harus dipraktekkan secara luar biasa. Itu sebabnya Yesus berkata, kamu perlu iman sebesar biji sesawi. Kembali kepada Matius pasal 17 tadi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 alasan kenapa Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya dan kepada ayah itu untuk memiliki iman sebesar biji sesawi. Yang pertama, kalau saya dan saudara perhatikan ayat 14 dan 15 di sana, Alkitab berkata ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayam dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di situ jelas bahwa ada pekerjaan setan yang terjadi di sekeliling saya dan saudara tiap-tiap hari. Konteks ini berkata kepada kita bahwa ayah ini datang kepada Yesus dan dengan penuh penghormatan kepada Yesus memohon belas kasihan daripadanya, karena dia melihat, dia mengalami bagaimana anaknya sungguh menderita. Setan selalu mengakibatkan penderitaan. Bapak Ibu, saya ulang sekali lagi. Pekerjaan setan selalu mengakibatkan penderitaan. Ada orang berpikir kalau kita ke orang pintar, kalau kita pergi ke tempat-tempat di mana tangan kita bisa diramal, pikiran kita bisa dibaca, hipnotis dapat diberikan, kita dapat memperoleh jalan keluar. Tetapi dengar ini, Alkitab berkata kepada kita malam hari ini, pekerjaan setan selalu mendatangkan penderitaan. Dalam konteks firman Tuhan yang saya dan saudara baca ini, penyakit ayam ini diakibatkan oleh pekerjaan setan. Jadi anak ini menderita sepanjang hidupnya. Tidak disampaikan berapa usianya saat itu, tetapi dia sungguh-sungguh menderita. Yang ketiga, pekerjaan setan selalu mendatangkan kebinasaan. Bagian itu mengatakan kepada kita, ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengenal istilah yang namanya tumbal. Jika seseorang berhubungan dengan kuasa kegelapan, maka pada waktunya setan akan minta jatah. Dan jatahnya biasanya adalah nyawa seseorang. Jika seorang ayah bermain-main dengan kuasa kegelapan, tumbalnya bisa istrinya, bisa anaknya. Mungkin di suatu waktu dia bisa tumbalkan orang lain, tetapi pada akhirnya keluarganya akan menjadi tumbal. Setan selalu mendatangkan kebinasaan kepada manusia yang mau bermain-main dengan dia. Malam hari ini, mari kita renungkan sepanjang tahun ini. Apakah saya dan saudara terpikat dengan pekerjaan kuasa kegelapan, tertarik dengan pekerjaan kuasa kegelapan, lalu saya dan saudara mengizinkan pergi ke sana, melakukan sesuatu yang ada hubungannya dengan kuasa kegelapan? Dengarin, Alkitab berkata, penderitaan dan kebinasaan akan menjadi bagian saya dan saudara. Tetapi Yesus Kristus adalah Allah yang penuh belas kasihan. Amin. Yang kedua, kenapa saya dan saudara harus memiliki iman sebesar biji sesawi? Ayat 16 sampai 18, Alkitab berkata, karena kuasa Tuhan bagi kita maha dahsyat. Ada kuasa Tuhan yang melebihi pekerjaan setan. Pekerjaan setan memang jahat. Pekerjaan setan memang keji. Pekerjaan setan memang seakan-akan luar biasa. Seakan-akan bisa melakukan suatu mujizat tertentu. Tetapi Allah, saya dan saudara, Yesus Kristus yang saya dan saudara sembah, Dia adalah Tuhan yang maha dahsyat. Dia adalah Tuhan yang maha kuasa, sanggup melepaskan, menyembuhkan, dan memulihkan. Lagu yang tadi saya dan saudara nyanyikan, Dia berfirman dan sembuhkanku, Dia bersabda dan selamatkanku. Itu adalah nyanyian yang diangkat
dari setiap peristiwa di mana Yesus melakukan pemulihan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 16 berkata, kita tidak bisa mengalahkan iblis tanpa iman kepada Kristus. Ayat itu berkata, aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Datang kepada hamba Tuhan itu benar, itu baik, tetapi kalau imannya kepada hamba Tuhan salah. Hamba Tuhan tidak punya kuasa apa-apa. Hamba Tuhan hanya alat di dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan tidak mencurahkan kuasanya, maka hamba Tuhan nol. Dia tidak dapat lakukan apapun. Saya dan saudara harus datang kepada Yesus. Imannya harus ada pada alamat yang tepat. Kalau sepanjang tahun ini iman saudara diletakkan kepada tempat yang salah, imannya mungkin kepada suaminya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya, harapannya kepada hamba Tuhan, maka dengar ini, saya dan saudara salah alamat. Iman untuk mengalahkan iblis hanya ada di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya ayat 17 berkata, maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Perhatikan, Tuhan Yesus ingin kita datang kepada-Nya. Amin. Dia maha dahsyat. Dia ingin saya dan saudara datang kepada-Nya. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Datanglah kepada pribadi itu, pribadi yang sudah turun dari sorga, pribadi yang sudah meninggalkan keilahian dan kemahakuasaannya, pribadi yang merendahkan diri, pribadi yang menjadi Natal bagi saya dan saudara, supaya saya dan saudara diberkati, pribadi yang berinkarnasi, supaya saya dan saudara dipulihkan dan disembuhkan. Dan waktu ayah ini mendengar kata-kata Yesus, bawalah anak itu kemari, dia tidak menunda-nunda. Dia segera membawa anaknya kepada Yesus. Ayat 18 bilang kepada saya dan saudara, dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Iblis tidak akan pernah mampu melawan kuasa Tuhan. Iblis tidak akan pernah mampu menantang Allah yang maha besar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sepanjang sejarah Alkitab, setiap pekerjaan yang dilakukan oleh iblis semua ada dalam kontrol Allah. Ketika Allah mengizinkan sesuatu, dia bisa buat sampai kepada titik itu. Tetapi ketika Allah bilang ini tidak bisa, maka dia tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi ketika Yesus menegur dia, anak itu pun sembuh seketika. Apa yang sekarang sedang mengikat saya dan saudara? Apa yang sedang membelit kita? Apa yang membuat kita tidak mampu? Bahkan dalam hal pengampunan, saya dan saudara dapat meminta kepada Tuhan. Murid-murid bilang, Tuhan tambahkanlah iman kami, supaya kami dapat mengampuni, supaya kami dapat menyatakan kasih, supaya kami dapat menyatakan mujizat. Dalam bagian ini, murid-murid juga menyadari bahwa mereka membutuhkan Tuhan. Waktu mereka melihat bahwa waktu mereka berdoa, waktu mereka meletakkan tangan atas orang sakit, waktu orang datang kepada mereka dan meminta supaya didoakan, tetapi jika tanpa Kristus dalam hidup mereka, mereka juga tidak dapat berbuat apa-apa. Kekasih-kekasih Kristus yang berbahagia, jangan akhiri tahun ini tanpa mengizinkan Kristus menyentuh hidup kita. Jangan mengakhiri tahun ini dengan sia-sia. Kalau pergumulan-pergumulan panjang saya dan saudara sudah lalui, akhiri tahun ini dengan kebebasan dan kelegaan di dalam Kristus Yesus. Karena dia menawarkan keajaiban kuasanya bagi saya dan saudara. Yang terakhir, kenapa saya dan saudara harus
memiliki iman sebesar biji sesawi, karena ada tugas pelayanan yang besar, yang berat di depan saya dan saudara. Ayat 19 sampai 21 Alkitab berkata, kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dia bertanya, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagi saya dan saudara. Kalau saya dan saudara memperhatikan di sana, karena tugas pelayanan kita sangat besar, maka kita memerlukan iman ini. Kita membutuhkan iman ini. Kita dapat datang kepada Tuhan dan meminta iman. Kita dapat merendahkan diri di hadapan Tuhan dan kita dapat meminta iman diberikan kepada saya dan saudara. Kalau saudara membaca di dalam 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang kedua, Alkitab berkata di sana 1 Korintus pasal 13 ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau saudara perhatikan iman yang sempurna. Iman sebesar biji sesawi itu iman yang sempurna, karena iman itu dapat memindahkan gunung. Saya ulang sekali lagi, iman sebesar biji sesawi, iman yang kecil dalam pandangan saya dan saudara, iman yang seakan-akan tidak ada artinya. Paulus berkata, iman sebesar biji sesawi itu adalah iman yang sempurna. Meskipun tentu saja tidak menjadi sempurna kalau tidak mempunyai kasih, tetapi dalam konteks iman, iman itu sempurna jika saudara memiliki sebesar biji sesawi. Artinya apa? Ayat ini berkata kepada kita, ayat 20b di sana Alkitab berkata kepada saya dan saudara, jika kita punya iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah. Tugas pelayanan di depan saya dan saudara adalah tugas pelayanan yang berat. Saudara bisa pindahkan gunung? Tidak bisa. Bisa pindahkan gunung? Tidak bisa. Granit, bom, segala macam upaya mungkin bisa dilakukan untuk memindahkan gunung secara fisik. Tetapi saya dan saudara secara pribadi tidak bisa memindahkan gunung. Mungkin kita bisa cukur sebuah gunung kecil, bukit-bukit kecil, berhari-hari, bertahun-tahun, mungkin pada akhirnya pindah, habis. Tetapi dengar ini, untuk memindahkan gunung dalam sekejap, saya dan saudara tidak dapat. Untuk memindahkan benteng-benteng persoalan, gunung-gunung persoalan, berbagai badai, berbagai keadaan di sekeliling saya dan saudara, untuk menghadapi semua itu, saya dan saudara perlu iman sebesar biji sesawi. Untuk dapat menjadi berkat untuk orang lain, untuk dapat mendoakan orang lain, untuk dapat mengasihi, mengampuni, menolong, memberkati orang lain. Saya dan saudara perlu iman sebesar biji sesawi. Mari datang kepada Tuhan dan katakan kepada Dia malam hari ini, Tuhan, saya akan mengakhiri tahun ini. Saya minta satu hal kepadamu, berikan saya iman sebesar biji sesawi, supaya semua kegagalan dalam tahun ini saya tinggalkan dan masuk ke dalam berkat Allah di tahun depan dengan penuh keyakinan, dengan penuh iman. Sebesar biji sesawi saja, saudara akan menerima kemurahan Allah yang tidak terbatas. Karena ayat 21, 20 dan 21 bilang, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Yakinilah, ada banyak mungkin kegagalan di tahun ini, ada banyak mungkin kekurangan dan keterbatasan di tahun ini,
Ada banyak kelalaian yang saya dan saudara mungkin sudah buat sepanjang tahun ini yang tidak dapat kita perbaiki lagi. Kita tidak dapat kembali ke belakang dan berkata, saya mau masuk di dalam ruang waktu, lalu tiba di hari di mana saya buat salah, buat kegagalan, buat kekacauan, dan saya mau perbaiki itu. Tidak bisa. Tetapi besok ada hari yang indah yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Ada tahun rahmat Allah yang baru, dan Allah mau saya dan saudara melangkah dalam iman sebesar biji sesawi, menghadapi berbagai tantangan, menghadapi berbagai kekurangan, menghadapi berbagai keterbatasan. Bahkan kita dapat berkata kepada kegagalan, menjauh supaya kuasa Tuhan nyata melalui hidup kita. Dan izinkan Allah yang dapat melakukan yang mustahil itu menjadikan segala sesuatu indah dalam perjalanan kehidupan saya dan saudara. Bukan berarti tidak ada tantangan, tetapi bersama Allah saya dan saudara cakap melalui berbagai tantangan hidup. Sebagai kesimpulan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita membutuhkan iman biji sesawi karena pekerjaan setan amat jahat. Kuasa Tuhan bagi kita maha hebat, dan tugas pelayanan di depan kita berat, maka kita perlu iman sebesar biji sesawi. Yang kedua, mintalah dalam doa agar Tuhan memberi kita iman sebesar biji sesawi, sehingga tahun 2021 menjadi tahun yang indah dalam perjalanan iman kita bersama-sama dengan Tuhan. Terpujilah Tuhan yang mempunyai firman. Saya dan saudara terberkati dan disebut berbahagia waktu kita mendengar firman Allah dan melakukannya dalam hidup kita. Kita akan berdoa buat setiap keluarga. Saya menyerahkan kepada Bapak Gembala untuk memandu kita di dalam doa. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, satu kebiasaan kita adalah kita sering hamba Tuhan turut untuk berdoa bagi saudara dan saya. Tetapi malam ini mungkin kita tidak bisa buat seperti itu, ya. Tapi kami akan berdoa dari tempat ini bagi Bapak Ibu. Untuk itu tetap kita dalam suasana doa dan kita berdoa. Saya mengundang semua hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, mari berdiri. Kita akan berdoa dari tempat ini, mengangkat tangan untuk memberkati setiap Bapak Ibu jemaat. Untuk itu saya minta supaya mari setiap kita bangkit berdiri. Kita percaya bahwa Tuhan ada dengan kita. Satu firman Tuhan buat kita di malam hari ini, saya ingin sampaikan hal ini. Kalau kita mengilustrasikan bahwa tahun 2021 seperti tanah perjanjian yang Tuhan siapkan buat saudara dan saya, maka kita butuh iman. Amin. Sama seperti Musa bilang buat Yosua dan Kaleb, maju, yang lain takut, tetapi mereka bilang Tuhan bersama dengan kita. Malam ini kita sudah dapat dengar firman Tuhan, percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Bapak Ibu yang terkasih, satu ayat buat kita di malam hari ini dari Matius pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-20 berkata, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya sampai ia akan menjadi hukum. Dan itu benar. Yesus katakan saudara dan saya, dan dia memberikan pengharapan. Untuk itu tetap mari kita ada dalam sukacita Tuhan. Saya undang pemain musik, mari ambil bagian. Kita nyanyi dengan lembut. Lalu setiap para pelayan Tuhan, mari kita berdiri dan kita mau berdoa untuk setiap keluarga yang hadir malam ini. Kita percaya untuk kita melepaskan berkat, Tuhan akan memberkati. Kalau Bapak Ibu yang bisa jalan, bisa langsung kita berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan. Kau berfirman, dan sembuhkanku, kau bersabda, dan selamatkanku, tiada yang mustahil. Yesus ku
berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Bapak Ibu yang terkasih, dengarlah firman Tuhan. Ulangan 31 ayatnya yang ke-6 berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia akan membiarkan engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang-orang akan mendapat balasan dari apa yang dikerjakan tangannya. Tuhan akan mengkokohkan segala perbuatan tanganmu. Dan memasuki tahun yang baru ini, Dia berkata buat saudara dan saya malam ini, bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia berkata bahwa Dialah Ebenezer, yang akan menyertai engkau hari ini, besok, bahkan di dalam 1 tahun ke depan. Dia akan menyertai engkau di dalam rumah tanggamu, di tempat di mana engkau bekerja, di dalam pelayanan gereja Tuhan, bahkan di mana saja engkau berada. Alkitab berkata, Dialah Ebenezer yang akan menyertai engkau. Dialah yang akan membawa engkau dari tanda heran kepada tanda heran yang lain. Untuk itu malam ini, mari tangankanlah kedua tanganmu. Percayalah bahwa berkat Tuhan saat kita berdoa saat ini, seperti pujian malam ini, Dia berfirman, Dia akan menyembuhkan engkau. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam berbagai-bagai pergumulan dilepaskan oleh Tuhan, yang sedang terikat malam ini akan dilepaskan oleh Tuhan. Ikatan apapun malam ini seperti firman Tuhan yang kita dengar, Tuhan menyembuhkan kita, Dia menjamah kita, Dia membebaskan kita, dan ada kelepasan, kelegaan yang Dia kerjakan. Bapa, di dalam nama Yesus, kami para pelayan Tuhan mengangkat tangan kami malam ini. Kami mau berkata, diberkatilah seluruh jemaat El-Roy, diberkatilah setiap bapak, setiap ibu, setiap orang muda, setiap anak-anak yang datang malam ini, diberkatilah setiap keluarga yang hadir malam ini. Kami melepaskan berkat Allah dalam nama Yesus. Diberkatilah engkau. Kami mau berkatakan berkat bagi keluarga Bapak Thomas Tale, bagi keluarga Bapak Martin Magablo, bagi keluarga Victor Walyari. Kami mau berkatakan berkat bagi keluarga Yosam Usmani, keluarga Franky Usmani, keluarga Bapak Yoleko. Diberkatilah keluarga Bapak Heru Buku, diberkatilah keluarga Bapak Nadia Kalame, diberkatilah keluarga Hendra Kalame, diberkatilah keluarga Bapak Matius Bigai, keluarga Nikanor Bigai, diberkatilah keluarga Bapak Bonifas Besi Timur, diberkatilah keluarga Andre Senyum Besi, diberkatilah keluarga Bapak Dedi Bagyasina. Kami ingat anak kekasih kami Alvaro yang sakit, oleh biru dari Yesus kesembuhan terjadi malam ini bagi Alvaro. Kami mau perkatakan berkat bagi keluarga Rian Kipu dalam nama Yesus. Kami mau perkatakan berkat bagi keluarga Bapak Delvis Mahulendi. Diberkatilah keluarga Jonathan, diberkatilah keluarga Lawrence Numberi, diberkati keluarga Wahid Timur, diberkati keluarga Bapak Tinus Row, diberkati keluarga Bapak Frankie Row. Dalam nama Yesus, kekuatan daripada Allah menjadi bagianmu, sukacita yang besar menjadi bagian saudara, berkat-berkat yang berkelimpahan menjadi bagian saudara. Penyertaan Tuhan, kuasa, otoritas Allah di bawah atas mereka. Tuhan tambahkan iman bagi kami malam ini, supaya kami memasuki tahun 2021 dengan berkat-berkat yang melimpah. Kami percaya tantangan ada, tetapi kami tahu bahwa tangan Tuhan sanggup memulihkan kami. Kami tahu bahwa ada berkat-berkat yang berkelimpahan buat kami, dan kami mau terima itu dalam nama Yesus. Kami mau klaim itu dalam nama Yesus. Diberkatilah keluarga Bapak Doni Wahid Timur,
Diberkatilah keluarga besarnya. Kami mau perkatakan berkat Tuhan malam ini bagi setiap orang muda yang hadir. Diberkatilah generasi kami, mereka menjadi generasi yang luar biasa, pemimpin masa depan, pemimpin yang hebat, pemimpin yang takut Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan mereka diberkati. Tuhan mempersiapkan tanah hidup yang luar biasa dan takut akan Tuhan. Kami mau perkatakan berkat bagi anak-anak kami yang kecil. Mereka akan menjadi orang-orang muda yang luar biasa. Roh Tuhan akan turun buat mereka. Yoel pasal 2 akan dikenapi dalam kehidupan generasi kami. Bahwa mereka akan berbuat dan mereka akan Tuhan pakai untuk perkara-perkara besar. Dalam nama Yesus, kami melepaskan berkat bagi setiap pribadi dan keluarga. Kami mau berdoa untuk anak-anak kami yang sedang ada di luar Tuhan, yang sedang dalam pendidikan. Kami ingat Delicia Rowe, kami ingat Revi Mugu. Kami mau berdoa untuk Evi Dale. Kami mau berdoa untuk Patricia Timur. Kami mau berdoa untuk Jeffrey Dale dalam nama Yesus. Kami mau perkatakan berkat buat kakak dia Kalabe yang akan berangkat juga nanti menuju ke Makassar untuk sekolah. Tuhan berkati hamba-Mu dan buat dia berhasil. Kami ingat Abang Farel di Bandung dalam nama Yesus, diberkati oleh Tuhan. Kami mau perkatakan generasi kami menjadi orang-orang yang hebat dalam nama Yesus. Kami mau perkatakan buat kami, gereja Jemaat El Roy akan menjadi jemaat yang dahsyat dalam tangan Tuhan. Jemaat yang luar biasa dalam tangan Tuhan. Jemaat yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami mau perkatakan berkat bagi jemaat kami. Kami akan mengembang ke kiri dan ke kanan, ke depan dan ke belakang. Kami akan menjadi gereja yang membawa hati Tuhan bagi orang lain. Dan kami mau perkatakan ini dalam nama Yesus. Diberkatilah El Roy. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan kami mau perkatakan berkat bagi majelis-majelis kami. Diberkatilah keluarga Bapak Delvis Tahuleni. Diberkatilah keluarga Ibu Wanda Mugu. Diberkatilah keluarga Bapak Yoeleko. Diberkatilah keluarga Bapak Tinus Rowe. Diberkatilah keluarga Bapak Thomas Dale, Ibu Ike Magablo Pigai. Diberkatilah keluarga Bapak Hendra Kalambi. Diberkatilah keluarga hamba Tuhan Evangelis Regina Rowe Lumberi. Diberkatilah keluarga hamba Tuhan Evangelis Gladys Patlayar Kalambi. Diberkatilah hamba Tuhan Evangelis Victor Dale dalam nama Yesus. Pengurapan daripada Tuhan atas hamba-hamba-Mu. Tuhan memberkati para pelayan Tuhan, para pemusik, pemuji dan penyembah, orang-orang muda yang berdiri setiap minggu untuk memimpin ujian, menolong singers dan semua. Tuhan berkati. Kami mau berdoa untuk Pati Lengkong, mau berdoa untuk Kakak Sinta, mau berdoa untuk Delvi dan semua yang tidak bisa hamba sebutkan nama mereka. Diberkatilah mereka dalam nama Yesus. Pekerjaan-pekerjaan mereka diberkati. Kami berdoa Tuhan turun atas kami semua. Berkat di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Engkaulah El Roy, Allah yang melihat pergumulan kami. Engkaulah Ebenezer yang akan membawa kami dan tanda heran kepada tanda heran yang lain. Dan kami mau sambut tahun 2021 ini dengan berkata, bersama dengan Yesus kami catat untuk melakukan segala perkara. Bersama dengan Yesus kami menerima berkat-berkat dan lawatan Tuhan yang besar. Bersama dengan Yesus keluarga kami diberkati, pelayanan-pelayanan kami diberkati. Dan kami mau perkatakan kantor-kantor kami diberkati, rumah tangga kami diberkati. Dan kami bersyukur Tuhan. Kami mau perkatakan berkat bagi kota kami. Sorong diberkati, kabupaten diberkati, kota diberkati, provinsi diberkati, Papua Barat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami juga mau berdoa Tuhan, menyerahkan tukang-tukang kami.
Kami mau berdoa untuk orang-orang yang selalu di belakang layar, yang melayani dengan sungguh-sungguh. Mereka yang punya hati untuk melihat pekerjaan Tuhan. Sekali lagi kami mau berdoa dan menyerahkan Bapak Titus Mo, Bapak Frankie Rowe, Bapak Ayub Rumkore, Bapak John Candy, Bapak Demetrius Hepon, Bapak Kiri Hio, Bapak James Hepon, Bapak Nelson Hepon. Kami mau berdoa untuk Joshua Lawari, Ferry Hepon. Kami mau berdoa untuk Cornelis Candy, Marlon, Soleman, Roni, Glenn, Nando, Chris. Dalam nama Yesus kami mau berkata, diberkatilah tangan-tangan mereka, diberkatilah pekerjaan mereka Tuhan, diberkatilah keluarga mereka Tuhan. Kami mau berdoa dan menopang hamba-hamba-Mu Tuhan. Mereka bayar harga untuk melihat pelayanan Tuhan. Kami perkatakan keberkatan bagi setiap hamba-Mu dalam nama Yesus. Dan biarlah Tuhan memberkati mereka dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, sukacita dan sejahtera Tuhan mengalir dan menjadi bagian mereka. Terima kasih Pak. Kami bersyukur dan kami mau memuji dan mempermuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya jemput semua, mari kita bangkit berdiri. Mari kita angkat tangan kita, lepaskan berkat buat orang di sekitar sana. Perkatakan, aku memberkati setiap jemaat yang hadir malam ini. Yang bapak-bapak, mari lepaskan berkat buat setiap keluarga, buat setiap orang di sekitar kita. Perkatakan berkat malam ini. Perkatakan perkataan profetik Yesus bilang, jika engkau mengatakan pindah, maka gunung-gunung itu pindah. Waktu engkau memperkatakan berkat bagi keluargamu, maka itu akan jadi bagi rumah tanggamu. Oleh sebab itu mari saudara, lepaskan berkat itu. Haleluya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu bersama mengasihi Engkau. Tiada yang dapat menandingi janji-Mu Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Saudara, sebelum saya menutup doa ini, firman Tuhan tadi di bagian terakhir berkata begini buat kita. Jangan tutup tahun ini tanpa mengizinkan Tuhan memulihkan kita, menjamah hati kita. Saya tadi siang diberkati dengan satu WA yang dikirim oleh Ibu Ike. Dia berkata begini, dalam video itu dia bilang begini, jangan bawa masuk sakit hatimu. Jangan hidup tanpa mengampuni orang yang melukai engkau. Jangan hidup dengan keraguan-raguan. Tapi biarlah masuk dalam tahun ini 366 hari dengan berkat Tuhan, dengan hati yang telah dibaharui oleh Tuhan, dengan hati yang telah dijamah oleh Tuhan. Malam ini izinkan Tuhan menjamah hatimu. Kalau engkau belum bisa mengampuni, minta Tuhan taruh hati yang mengampuni, hati yang baru. Seperti firman Tuhan berkata dalam Yehezkel ayat 30, Yehezkel 36, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru, dan di dalam batinmu aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat dan mengasihi. Biarlah kita dijamah oleh Tuhan malam ini. Lepaskan pengampunan, lepaskan sakit hatimu, lepaskan berkat bagi istri, bagi suami, bagi anak-anakmu. Lepaskan berkat bagi orang-orang di sekitar engkau malam ini. Dan percaya, waktu engkau sudah memperkatakan perkataan profetik, perkataan iman, malam ini surga sedang mengerjakan itu bagi mereka. Bapa, kami mengangkat tangan kami malam ini.
Kami mau berkati setiap orang di sekitar kami. Sekali lagi kami mau berkati. Diberkatilah jemaat Roh. Diberkatilah keluarga Bapak Frankie Roh, keluarga Tinus Roh, keluarga Ohitimu, keluarga Lumberi, keluarga Delus Tohleni. Diberkatilah keluarga Bapak Dini Patiasina, keluarga Andreas Telepesi, Bapak Bonifas Besi Timur. Diberkatilah keluarga Nika Berpigai, Matius Pigai. Diberkatilah keluarga Bapak Jonathan, keluarga Hendra Kalapi, keluarga besar Kalapi, keluarga Doni Ohitimu. Diberkatilah keluarga Bapak Victor Wariori, keluarga Sam Usmani. Diberkatilah keluarga Yoel Lengko, keluarga Franky Usmani. Diberkatilah keluarga Bapak Martin Pagablo. Diberkatilah keluarga Kalapi, keluarga Dale. Dalam nama Yesus kami minta Tuhan berkati mereka malam. Kekuatan, kesehatan, umur panjang, hati yang baru, sehingga kami mengasihi Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Kami mau berkati mereka dalam nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Allah Roh Kudus. Tuhan, Engkau lihat kami sedang mengangkat tangan kami malam ini. Kami mau berkata seluruh jemaat yang hadir malam ini diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Mari semua yang percaya katakan sama-sama. Amin. Tuhan berkati. Silakan duduk.